Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Capricorn, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 21 hingga 31 bulan Desember 2025. Sebelum Mari memulai, seperti biasa Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian Capricorn saja. Dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baik Capricorn, langsung saja kita mulai. Ini dia. Ada energi dari Seven of Swords di sana, Eight of Wands, kemudian ada King of Pentacles, berikutnya ada di situ dan kemudian ada di sini ya. Nah, kemudian ada energi dari Queen of Wands, berikutnya ada Knight of Pentacles, berikut ada energi dari Three of Pentacles reverse, dan kemudian ada energi dari Four of Swords reverse di sana. Ini tuh bisa ya, hubungan kalian kok kayaknya bisa datang dan pergi, gitu ya, on off, bisa ceritanya seperti itu. Jadi kalau ini hubungannya masih baru-baru, maka persiapkan dirinya kamu ya. Untuk kemudian model relationship ini akan dengan skema on off gitu loh. Sebentar kamu mengakui dia ada, sebentar kamu tidak. Sebentar kamu bilang dia kekasihnya kamu, sebentar kamu sangkal dia menjadi kekasihnya kamu. Ya sama aja, dua-duanya seperti itu kalau Mari nampak ya. Nah, jadi yang kayak ini kayak misteri hubungan kalian kan cukup kuat sesungguhnya ya. Jadi kayak kamu tertarik sama dia, dia juga punya ketertarikan yang sama besar sebagaimana ketertarikannya kamu, gitu loh. Tetapi bisa di sini tuh kok ada ganjelannya ya. Jadi kayak walaupun kalian ngerasa ada cocoknya, ada chemistry-nya, nyambung gitu ya. Kamu ada melihat keidealan di dalam dirinya dia sebagai kekasih. Dia juga demikian ketika dia melihat kamu. Tapi kok kayak nggak bisa lempeng ya, nggak bisa mulus ya, gitu. Bisa-bisa ini karena ada juga faktor pengaruh dari luar. Misal, salah satu atau jangan-jangan keduanya sudah punya pasangan, ya. Nah, jadi, wah ini bahaya juga kan kalau yang sudah punya pasangan ya. Nah, seperti itu. Ya. Kalau melihat kalian dua orang dewasa yang memang sama-sama menarik ini ya. Dia ganteng, kamu cantik gitu ya. Dia sukses, kamu juga orang berhasil. Gitu ya. Jadi sesungguhnya kalau kalian berdua ini tuh sama-sama single, bisa-bisa nyambung kalian ini ya. Boleh ini kalian menjadi pasangan yang ideal di sini. Sebenarnya. Gitu loh. Tapi ya tadi ada ganggu, ada halangan ya. Ada halangan dari luar relationship ini. Gitu loh. Ya, ada halangan di sini. Beberapa bisa aja ini tuh LDRan. Jadi perkara LDRan bisa-bisa juga agaknya mau bikin males. Gitu. Jadi kayak bikin kurang jos energinya. Karena ada jarak di situ ya. Sementara kalian berdua ini tuh cenderungnya Mari lihat lebih cocok ya, merasa lebih cocok kalau jangan LDRan ya. Kalaupun LDRan, jarak tempuhnya itu tuh jangan jauh-jauh gitu loh. Ya. Jadi sebisa mungkin ya janganlah antar provinsi gitu loh, antar blok rumah lah gitu ya. Kalau cuman beda blok rumah oke lah, masih bisa. Tapi kalau jarak tempuhnya itu tuh mestilah pakai apa ya, jalur udara gitu ya. Itu pun harus makan waktu sekian jam gitu ya. Jangan-jangan kalian ini tuh percintaan antar benua gitu ya. Udah kisah cinta internasional ya. Jadi kayak ada ndak gitu loh ya. Nah ini tuh bisa diam-diam menjadi isu, capek gitu ya, capek karena kalian berdua itu tuh love language-nya adalah physical touch misalnya gitu ya. Bisa aktivitas bareng-bareng gitu loh ya, melakukan aktivitas bareng-bareng gitu. Boleh saling ketemuan gitu ya, bisa langsung diaromai ya, apakah ini sedang bau ketek kah atau ini sedang parfum merek
apalah gitu ya, merek-merek yang wangi gitu, wangi surga gitu kan. Nah, di sana. Dan bisa juga di sini tuh ada pride ya. Kalau dari soal internalnya kalian berdua, bisa ada semacam pride di sini. Pride-nya ini tuh maksudnya apa sih Cici Mari? Jadi kan kalian berdua ini kan sama-sama orang sukses ini. Mari lihat ya. Setidaknya ini suksesnya itu tuh bukan karena dilihat dari harta kekayaan, status sosial ya, bukan hanya dari situ ya. Bukan hanya dari situ. Bisa-bisa ini tuh orang sukses kayak kamu mandiri, dia juga mandiri, kamu bisa survive ya. Dia juga demikian gitu. Ya kamu bisa bikin hidupnya kamu baik-baik saja gitu ya. Tanda petik sejahtera ya, walaupun belum yang kaya raya gitu. Jadi kadang-kadang pride itu tuh boleh, memang dia mempengaruhi relationship juga gitu ya. Jadi maksudnya gini, aku agak-agak jaim lah supaya nggak dikata aku kecintaan banget. Nah seperti itu ya. Nah yang celakanya sama-sama momennya. Ketika kamu pengen agak-agak jaim ya, agak-agak jual mahal gitu ya, jaga image gitu. Lah si dianya juga punya keinginan yang sama. Nah jadi boleh akhirnya kalian diem-dieman gitu. Jadi slow dia ya, slow burn relationship ini. Kadang-kadang hot, membara gitu ya. Apalagi kalau misalnya kalian ketemuan gitu loh. Pas momen meet up-nya gitu ya. Wah hot banget. Tapi begitu nanti mulai masuk lagi pada kehidupan tanda petik kehidupan normal ya, dengan aktivitas hari-hari, bisa-bisa agak-agak dingin gitu ya. Jadi misalnya gini lah, kalian tidak LDR-an misalnya, kalian ngedate tentu di weekend dong gitu ya. Jadi kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu lah ya, weekend gitu ya, mari katakan. Jadi di situ tuh bisa ketika kalian ketemuan, membara gitu. Tapi ketemu Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Udah, boleh itu tuh kayak lempeng aja. Macam bukan kalian yang saling bergumul mesra di hari Jumat, Sabtu, atau Minggu kemarin. Model gitu, nggak mau lah aku ini chatting dia duluan. Ntar aku dikatain kebucinan. Gitu-gitu loh. Kalau mau dilihat, enggak lah, dia aja dah. Nah seperti itu ya. Nah atau gini, ada pride, dia kan lakinya orang, dia kan bininya orang, saling-saling mikir gitu, dia kan pacarnya orang gitu loh. Kayaknya ini juga bisa menghancurkan harga dirinya aku nih kalau ketahuan jika kami punya hubungan deket, hubungan mesra gitu ya. Sudah sempet nih, oke lah kalian barangkali nggak ada ngeseksnya, tapi sempet ya. Seperti poin dari obrolan kalian, semacam obrolan antara sepasang sejoli, sepasang kekasih gitu ya. Jadi malu ke diri sendiri, bisa ini malu gitu. Atau ya jaim tadi, kok kayaknya bukan jaim sih, pride tadi ya, harga diri tadi. Gak boleh lah aku ini deket sama bininya orang, sama lakinya orang, sama pacarnya orang. Apa kata dunia? Gitu ya. Apa kata dunia di sini? Gitu loh. Lagian ketika menjalani ini, kadang-kadang itu tuh ya saking jaimnya ya. Wah, aku pengen dia nelfon aku pengen ngobrol, tapi aku pengen dia aja lah yang nelfon aku. Dia duluan dah yang berinisiatif. Jadi nunggu-nunggu ya. Saling menunggu. Siapa yang berinisiatif mengawali komunikasi? Siapa yang berinisiatif ngajak untuk ketemuan? Nunggunya ini loh, capek, ribet, ruwet. Nah seperti itu ya. Pikiran-pikiran yang kayak, dia ingat aku gak ya hari ini? Sebenarnya dia cinta gak sih sama aku? Maunya dia apa ya? Apa dia hanya mau main-main aja? Nah banyak-banyak pertanyaan itu loh. Jadi bisa sakit kepala ya, sakit kepala kalian masing-masing. Jadi akhirnya jadi capek sendiri ya, banyak mikirnya gitu loh. Jadi akhirnya udahlah, repot banget hubungannya, nggak mau. Nah ketika udah bilang nggak mau, nah itu tuh dingin hubungannya ya. Bilangnya nggak mau tapi sebenarnya mau, macam mana?
gitu loh ya. Nggak mau lagi sama dia, tapi maunya dia nelfon aku ya, gitu loh ya. Jadi ribet-ribet nggak karu-karuan, bisa seperti itu ya. Capek-capek nggak karu-karuan, cemburu-cemburu nggak karuan, harap-harap nggak karuan, gitulah model kalian berdua. Tapi tentu ya, ini tuh hanya masing-masing aja, ini di dalam diri aja. Dia nggak akan tahu bahwa kamu ada kemerungsungnya gara-gara dia, gitu. Dan dia juga mengusahakan biar kamu nggak ngerti bahwa ya apa yang kamu alami itu pula yang dia alami, gitu lah ya. Apa yang kamu alami itu yang dia alami. Itu kalau Mari nampak. Nah, jadi ya bisa-bisa nanti untuk tutup Desember ya, dari yang tadinya kalian berdua itu tuh akrab, mesra, intens, ini tuh bisa slow lagi, kayak udah nggak usah mikirin dia, aku mikirin apa yang ada di depan mata ini aja lah. Jadi kayak ingin-inginnya udahlah, nggak usah dilanjut-lanjut lagi lah, aku nggak usah terkoneksi lagi sama dia. Ada dalam diri kalian masing-masing, baik kamu baik dia. Jadi bisa-bisa off ya, interaksinya kalian berdua off untuk sampai akhir dari bulan Desember, gitu loh. Udahlah, aku kasih dia kesempatan untuk dia bahagia dengan hidupnya dia. Itu pengennya tuh kayak kelihatan wise gitu ya. Jadi seperti mau mengorbankan diri gitu ya, mengorbankan diri. Nampaknya dia tuh nggak seneng sama aku, ya udah ngapain juga aku ngarep-ngarep sama dia. Nampaknya dia pengen nih fokus dulu pada hidup dia pribadi, ya sudah aku izinkan. Nah gitu, aku nggak akan ganggu, aku nggak akan ngusik. Nah seperti itu. Kalau bisa mah ada ini niat-niatan, kalau bisa mah setelah ini tuh pura-pura aja seperti dua orang yang tidak pernah saling deket, bila perlu tidak pernah saling kenal, boleh gitu. Jadi akhirnya dingin kalian berdua. Bahkan kalau kalian berdua ternyata ini tuh terlibat dalam satu aktivitas rutin bersama ya. Misal kalau ini rekan kerja, ya kalian kayak berusaha sama-sama profesional gitu ya. Komunikasinya itu tuh ya tidak jauh-jauh soal bisnis kah, soal pekerjaan saja ya. Nah seperti itu, ke arahnya itu tuh dibawakan formal gitu loh. Walaupun dalam hati pengen ya, misalnya kamu lagi jumpa sama dia, kalian bicarain tentang pekerjaan, pengen sih misalnya kalian dapat waktu barang 2 menit ya, dia nunjukin bahwa dia kangen kamu misalnya. Nah kamu pengen itu terjadi, adalah interaksi seolah-olahnya spontan ya, yang kamu lakukan atau yang disengaja yang dia lakukan gitu ya. Itu tuh untuk sebagai pelepasan, karena ini kan kalian saling menahan diri gitu ya, saling menahan diri. Jadi ada momennya untuk pelepasan, walaupun dia hanya hitungan persekian menit saja. Nah di situ dialah yang harusnya deketin aku. Ada sama-sama gitu loh. Aku nggak boleh kegeeran, nanti aku kegeeran, dianya belum punya perasaan yang sama besar dengan perasaannya aku, nanti kan aku malu gitu loh ya. Kalau aku yang duluan aktif, malu banget dikatain kecintaan, dikatain ngarep, dikatain akunya ini tuh macam mengemis perhatian. Ogah, sama-sama seperti mirroring kalian gitu loh. Jadi untuk jurus pamungkasnya bisa ya, aku lari aja dari dia biar dia yang kejar aku. Itu ya yang menjadi jurus pamungkas kalian berdua. Aku lari supaya dia yang datengin aku diemin supaya dia yang duluan ngajak aku ngobrol. Nah seperti itu. Jadi sama-sama nunggu, sama-sama berharap
Ya namanya sama-sama ya, sama-sama nunggu, sama-sama berharap, sama-sama lari, sama-sama pengen dikejar gitu ya. Ya akhirnya ya enggak jumpa. Yang satu ya kan kalau dilihat analoginya ya, satu lari ke kiri, yang satu lari ke kanan. Orang yang lari ke kiri pengen dia ngejar. Orang yang lari ke kanan pengen bahwa dia ngejar. Ya udah enggak jumpa. Seperti itu, mari lihat. Jadi kok kayaknya asik-asik capek gitu ya. Ngilu-ngilu sedep. Itu model hubungan kalian. Kalau pas ya, misalnya ini tuh hubungan cinta bersegi-segi, pas akal sehat main, nggak boleh lah dengan dia, memalukan. Aku jadi peselingkuh, jatuh harga dirinya aku. Ya kalau misalnya ini tuh asmara cinta bersegi-segi. Gitu ya. Memalukan aku nih gitu loh. Tapi cuman sebentar aja nyeto. Sadar bahwa ini memalukan. Ya. Kalau pas lagi kangen-kangen beratnya, aduh aku kangen. Gitu ya. Larut pada sisi emosi diri. Ya pengen banget lah dia datengin aku gitu. Pengen banget lah denger maunya dia ini tuh apa dari aku. Apakah ini tuh kami sedang berasmara atau kayak gimana ini ya? Kami ini tuh pacaran atau apa sih ini namanya? Aku pengen denger dianya itu menyimpulkan apa ini tentang kami ini. Ya, sana. Aku pengen dia ngasih tahu sama aku bahwa dia cinta aku, bahwa dia sayang aku, bahwa dia bukan hanya melihat aku sebagai objek untuk kepuasan, aku bukan sebagai bahan permainan. Gitu-gitu kan? Gitu-gitu kalau kalian berdua ini, mari lihat. Jadi kayak sama-sama happy tapi juga sama-sama repot sendiri. Itu modelnya. Rumit lah ini ya ceritanya ya, rumit. Mau di-enjoyin takut nanti bablas. Nggak di-enjoyin, ini juga ya. Rasa-rasanya ada beban di sini. Gitu loh. Semoga dia tidak lagi aku jumpai. Semoga jangan lagi dia pernah chatting aku. Jangan lagi dia pernah nelfon aku. Hari ini aja. Bulan ini aja. Minggu ini aja. Berganti hari, berganti minggu, atau berganti bulan. Mana dia ya? Kok dia gak hubungin aku sih? Gitu. Itu. Sama-sama. Gak ada bedanya. Di sana loh. Ya. Gak ada bedanya di situ. Jadi walaupun kalian ini tuh ternyata suami istri, bisa aja tetap begini permainan kalian. Jadi kayak semacam kalian akrab tapi sekaligus macam dua orang asing. Bisa gitu loh. Jadi kayak yang gak bener-beneran open setiap saat, setiap waktu ya. Ada masa-masanya seperti harus agak sedikit sombong, sedikit kayak nunjukin aku gak butuh elu. Gitu-gitu. Ada dramanya gitu loh. Ada dramanya dalam hubungan kalian berdua ini. Jadi kedut-kedut dalam diri ya, walaupun ini rumah tangga ya. Kedut-kedut kayak rasa-rasa berharap di semasa masih pacaran, yaudah masih kalian alami di sini. Gitu loh ya. Nah, rasa-rasanya tuh loh, sensasi-sensasinya tuh loh. Itu. Ya kadang-kadang jadi orang asing ya, bisa kalian berdua seperti kayak lagi lupa nih bahwa kalian sudah suami istri ya, bahkan sudah beranak pinak. Ada masa-masanya gitu, mari lihat. Tapi ada masa-masanya udah bener-bener tuh, bener-bener ya sadar, oh iya ya kami udah suami istri gitu. Jadi lempeng-lempeng, sama-sama lempeng, sama-sama luwes. Nah gitu. Nah kalau dalam rumah tangga bisa sekalinya mesra-mesra, sekalinya heboh, ngeri. Ngeri tengkarnya kalian. Ya enggak sepun rumah tangga ya. Dalam hubungan enggak jelas statusnya apa, atau dalam hubungan pacaran gitu ya. Ya bisa gitu. Sekalinya mesra-mesra banget. Sekalinya diem-dieman, sama-sama ngotot-ngototan diem-dieman. Gitu ya. Sekali marahan, ngeri marahannya. Seperti itu. Jadi kayak ada energinya total kalian di sini ya. Total sekaligus ya berubah-ubah tadi seperti kata Mari. Hari ini total. Iyalah, total aja lah ya. Total diam-diamannya.
total berharap, total merindu, ya, total rasa keselnya, bisa-bisa total rasa bencinya, nggak nanggung-nanggung gitu loh. Tapi dia berubah, hari ini benci, besok cinta, hari ini kangen, besok muak, hari ini tuh bahagia, besok capek. Dan boleh-boleh energi berubah-ubah ini tuh cepet dia gitu. Baru 3 hari mesra, besoknya sudah tuh macam orang asing, sudah tuh berantem, sudah tuh, seperti itu. Jadi ini tuh memang hubungan kalian bisa akan panjang ya, hubungan kalian bisa akan lama gitu. Tapi ya gitu modelnya, rumit-rumit gimana gitu modelnya. Nah di sana ya. Tapi kalau suami istri tentu di sini tuh bisa, ya memang agak-agak chaos ini kalau suami istri gitu loh. Sebentar bilangnya mau cerai, sebentar mau bersama gitu loh. Capek mari bacanya. Capek gitu ya. Mungkin ya kalau orang yang tidak mengalami kisah seperti apa yang Mari bacakan ini, yang Mari sampaikan ini, mungkin bingung, ini tarot readernya ngomong ngopo gitu, ora jelas gitu ya. Nah gitu ya, hanya orang yang mengalami nih yang paham apa yang coba Mari sampaikan di sini, karena dia dualitas, semacam seperti koin dia ya. Benci dan cinta ada di momen yang bersamaan, rindu dan muak ada ya bergantian. Nah seperti itu. Oke, baik. Nah jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Aquarius, berikut Aries, ada energi Libra, ada Taurus, Capricorn, kemudian ada energi dari Virgo, Pisces, dan Sagittarius menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.